Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Farid Dawawi, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model yang bisa diterapkan untuk pengelolaan di kelas, yakni model konsekuensi logis. Harus disepakati bahwasanya setiap guru harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, yang dimana setiap guru harus bisa mengontrol lingkungan kelas, bagaimana situasi pembelajaran, dan juga bagaimana sikap dan juga tingkah laku dari murid-murid saat pembelajaran berlangsung. Intinya, model konsekuensi logis ini adalah bagaimana cara menghukum, menindak, dan juga memberikan efek jera kepada peserta didik dengan konsekuensi yang logis dan juga setara dengan apa yang mereka lakukan, bukan dengan pendekatan atau memberikan hukuman yang semena-mena, seenaknya, atau terkesan tidak adil. Jadi konsekuensi logis ini juga menyesuaikan dari apa yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, siswa pun belajar bahwasanya setiap akibat itu pasti ada sebabnya, dan setiap apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Adapun untuk ciri-ciri dari konsekuensi logis, yang pertama, relevan dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, konsisten. Jadi bukan hanya dari waktu tertentu saja, tapi secara konsisten dan terus-menerus diterapkan. Yang selanjutnya, tujuannya adalah mendidik, bukan hukum. Jadi tidak ada tuh sewenang-wenang atau semena-mena dari guru tersebut, murni dalam bentuk mendidik. Yang selanjutnya juga adalah bersikap tenang dan juga hormat. Tidak ada niatan untuk mempermalukan siswa dan juga bersikap secara tenang dalam penindakannya. Dan yang terakhir, dapat diprediksi oleh siswa. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka sudah jelas dia juga sudah tahu bahwa apa yang akan dia terima ketika melaksanakan perbuatan tersebut. Adapun untuk kelebihan dari konsekuensi logis ini, yang pertama adalah membiasakan anak untuk berpikir sebab dan juga akibatnya. Terus membiasakan anak juga menerapkan sikap tanggung jawab atas kontrol diri. Terus yang ketiga adalah kelas terasa semakin demokratis karena aturannya sudah jelas. Dan juga yang terakhir, membentuk kontrol diri yang positif. Jadi anak pun sudah tahu bagaimana konsekuensi dia, dan juga guru pun sudah memiliki aturan yang jelas. Kekurangannya, model ini sangat membutuhkan kreativitas guru dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk bisa menerapkan model ini secara bagus, karena butuh konsistensi. Dan ketika guru tidak konsisten, model ini tidak akan berjalan efektif. Jadi benar-benar harus konsisten dan harus kreatif dalam pengimplementasiannya. Contohnya banyak sekali ya, bisa dengan misalkan ketika siswanya buang sampah sembarangan dihukum untuk membersihkan toilet misalkan, atau ketika tidak piket di jadwal piket maka besoknya harus piket sendirian. Jadi banyak sekali contoh yang bisa diimplementasikan dari model ini, dan juga saya kira model ini juga dapat mudah dipahami ya oleh guru, baik itu guru maupun oleh peserta didik. Jadi saya pribadi sangat merekomendasikan ini mungkin ya untuk pengelolaan kelas yang baik. Kesimpulan, model konsekuensi logis ini menurut saya merupakan model yang bagus sekali untuk bisa menerapkan sikap efek jera kepada peserta didik yang kurang disiplin atau mungkin nakal ya, atau melakukan kesalahan dalam situasi pembelajaran maupun luar pembelajaran, tentunya di dalam sekolah. Dan bagi saya pribadi, model ini juga bisa menerapkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan juga kontrol diri bagi siswa, dan juga bisa untuk memberikan efek jera, karena mau bagaimanapun namanya dihukum, pasti siswa pun juga merasa adanya rasa malu dan juga rasa jera. Dan juga dalam model ini guru pun harus berperan besar dan juga kreatif dalam implementasinya, karena harus memerlukan kreativitas dan juga sikap dari konsistensi dalam pengimplementasian dari model ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.